Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaini Mukhlis dari Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan, yakni dengan topik pemanfaatan limbah pertanian dengan mendaur ulangnya menjadi pupuk kompos. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam hal ini kita mengetahui Indonesia merupakan negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Begitu juga dengan sebagian besar warga Dusun Kemukus, Desa Tanjung Harjo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana banyak di antara masyarakatnya juga mereka bermata pencaharian sebagai seorang petani. Akan tapi seringkali banyak permasalahan yang dihadapi oleh para petani itu termasuk di dalamnya yaitu ketidaktahuan mereka dalam pengelolaan hasil limbah pertanian yang dihasilkan daripada hasil panen yang ketika mereka melakukan panen. Luasnya lahan pertanian dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hasil limbah pertanian, hal itu dapat menjadi faktor penyebab berkurangnya atau menurunnya hasil produksi tani yang didapat oleh para petani tersebut. Padahal jika mereka mengetahui bagaimana tata cara mendaur ulang akan hasil limbah pertanian, ya mereka akan mendapatkan banyak manfaat dan bahkan bisa mendorong daripada dan meningkatkan daripada hasil pertanian yang mereka garap. Maka dalam tujuan pengabdian masyarakat ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan para petani di Dusun Kemukus khususnya melalui pemanfaatan limbah pertanian dengan mendaur ulangnya menjadi pupuk kompos. Sehingga dengan begitu, semoga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan baiknya pengelolaan daripada hasil limbah yang seringkali mereka itu tidak dapat mengelolanya. Adapun metode dalam pengabdian masyarakat ini, kami menggunakan metode pertama yakni diskusi bersama masyarakat dan juga para tokoh pemangku jabatan di Dusun Kemukus, Kulon Progo, yakni dengan memberitahukan kepada mereka akan manfaat daripada pengelolaan hasil limbah pertanian, yang kemudian disambung dengan praktek pelatihan dan juga penyuluhan kepada segenap warga tentang bagaimana cara pembuatan daripada hasil limbah pertanian menjadi pupuk kompos itu sendiri. Dan tentu saja itu semua dikerjasamakan kepada Dinas Pertanian yang mana mereka selaku pemateri dan narasumber yang dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat akan tata cara pembuatan kompos tersebut. Adapun hasil dan pembahasan dari program pemberdayaan masyarakat dalam pengabdian masyarakat ini, yang pertama yaitu kami mensosialisasikan akan manfaat daripada pengelolaan hasil limbah pertanian, yaitu dengan melalui diskusi bersama warga masyarakat dan juga para pemangku jabatan di Dusun Kemukus. Dan kemudian kami melakukan kerjasama dalam hal ini bersama Dinas Pertanian, yang mana mereka selalu narasumber yang kemudian dilakukan pelatihan kepada warga dengan pembuatan pupuk kompos dari jerami. Yang mana memang banyak sekali tata cara pembuatan pupuk kompos dari jerami ini, akan tetapi yang kami lakukan dalam praktek pelatihan tersebut dengan menggunakan decomposer atau zat pengurai, yang mana zat pengurai ini bisa didapat di pasaran yang banyak sekali seperti ragi, EM4 dan lain sebagainya, yang mana zat pengurai ini kemudian dicampur dengan air, kemudian menunggunya sampai air itu diaduk dengan air tersebut, dan akhirnya jerami yang dicampur dengan dedak dan juga sekam yang kemudian diaduk semuanya. Setelah diaduk, kemudian zat pengurai atau decomposer ini kemudian
siramkan bersamaan dengan bahan-bahan yang telah diaduk oleh jerami, sekam, dan dedak tersebut. Yang kemudian setelah itu kita menunggu daripada fermentasi itu sampai 3 atau 4 hari. Nah, biasanya para petani akan mengecek suhu daripada hasil olahan pupuk kompos tersebut. Jika suhunya melebihi dari 50 derajat, biasanya penutup daripada pupuk kompos tersebut akan dibuka dan kemudian diaduk kembali atau dibalik bahan-bahan tersebut, kemudian ditutup kembali. Nah, ini bagaimana pengolahan daripada praktik pembuatan pupuk kompos tersebut. Adapun manfaat pupuk kompos ini sangatlah banyak sekali, yakni khususnya terhadap peningkatan produktivitas tanaman, seperti akan menjadikan tanah itu menjadi gembur dan akhirnya para petani pun akan mudah untuk mencangkul sawahnya. Di sisi lain, dengan pupuk kompos atau pupuk organik ini, itu menjadikan tanaman yang ditanam oleh para petani tersebut aman untuk dikonsumsi karena terbebas daripada zat kimia. Hal tersebut terbukti dengan munculnya adanya sebuah kehidupan di sawah, baik itu berupa cacing, belut, dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan bahwasanya tanaman yang ditanam oleh para petani dengan menggunakan pupuk kompos ini sangatlah aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah beberapa dokumentasi foto daripada proses pembuatan pupuk kompos yang mana melalui mencampurkan zat pengurai atau dekomposer tadi dengan air, kemudian menyiramkannya ke bahan-bahan yang telah disediakan dari dedak, kemudian jerami dan lain sebagainya, kemudian menutupnya, dan kemudian para petani tinggal menunggu kurang lebih 3-4 hari dari hasil fermentasi pembuatan pupuk kompos tersebut. Adapun kesimpulan dalam program pengabdian masyarakat ini, didapati bahwasanya limbah pertanian memiliki begitu banyak manfaat terhadap petani, yakni khususnya jika mereka mampu mengelolanya dan mendaur ulangnya menjadi pupuk kompos itu sendiri. Dengan biaya yang sangat murah dan terjangkau, para petani bisa meningkatkan produktivitas pertanian yang mereka garap. Ada beberapa manfaat yang bisa didapat oleh para petani tersebut, yaitu pertama, mengurangi ketergantungan mereka terhadap pupuk anorganik, yang mana mereka selalu membelinya dan kemudian menyiramkannya di tanaman tersebut, yang tentunya akan memberikan efek yang tidak baik terhadap tanaman dan juga tidak bisa menekan biaya bercocok tanam. Maka yang kedua, dengan bisanya para petani mengelola dan mendaur ulang limbah pertanian menjadi pupuk kompos, itu dapat menekan biaya bercocok tanam yang dilakukan oleh para petani tadi. Kemudian yang ketiga, limbah pertanian yang diolah menjadi pupuk kompos dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah itu sendiri, sebagaimana yang sudah kita bahas di hasil dan pembahasan, akan menjadikan tanahnya menjadi gembur dan memudahkan para petani untuk mencangkul daripada sawah yang mereka garap. Akan tetapi, meskipun sudah dilakukan berbagai macam praktik dan pelatihan, dalam hal ini kita perlu adanya sebuah pendampingan lanjut dalam proses pengelolaan pupuk kompos yang berasal dari jerami ini, supaya para petani itu terus bisa menggunakan dan juga bisa mengelolanya ke depannya, sehingga ketika mereka dapat mengelola dan menggunakan pupuk kompos ini, akan banyak manfaat yang bisa didapat oleh para petani itu sendiri. Terima kasih, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.